Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Satria Handayani dengan NPM 202023500622 dari kelas R4G. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Basis Data dengan materi Concurrency dan Recovery Control. Pengertian dari Concurrency Control atau dalam bahasa Indonesia yang berarti pengontrolan konkurensi, ini merupakan salah satu fungsi dari DBMS atau Database Management System. Pada DBMS terpusat, multi-user dapat mengakses sejumlah transaksi pada waktu bersamaan. Penggunaan multi-user pada DBMS berpeluang terjadinya inkonsistensi basis data, maka perlu adanya pengendalian persaingan eksekusi transaksi. Transaksi yang konkuren banyak dipilih dibandingkan transaksi secara serial. Terdapat dua transaksi, yang pertama ada idle time atau waktu menganggur kecil, yang kedua ada response time atau waktu tanggap lebih baik. Nah, di idle time ini terdapat dua aktivitas. Yang pertama aktivitas DeFi dengan contoh pengaksesan disk dan penulisan ke monitor. Yang kedua ada aktivitas CPU dengan contoh proses perhitungan dan perbandingan. Permasalahan yang sering terjadi dalam konkurensi ada tiga. Yang pertama ada loss update atau modifikasi yang hilang. Yang kedua ada uncommitted dependency atau ketergantungan yang tidak sukses. Yang ketiga ada inconsistency analysis atau analisa yang tidak konsisten. Nah, yang pertama tadi ada loss update atau modifikasi yang hilang. Ini merupakan masalah operasi yang sukses dari seseorang pengguna kemudian ditindih oleh operasi update. Seperti pada layar, di sini ada contoh tabel waktu T1, T2, dan X. Pada tabel T2 terdapat X sama dengan X plus 100. Ini merupakan modifikasi yang akan diubah. Maka modifikasi yang dipakai adalah X sama dengan X plus 10 yang terdapat pada T1. Selanjutnya ada uncommitted dependency atau ketergantungan yang tidak sukses. Nah, masalah ini terjadi saat suatu transaksi membaca data dari transaksi lain yang belum dikomit. Nah, pada tabel T2 terdapat X sama dengan 100. Ini merupakan modifikasi sementara. Lalu, modifikasi yang diubah atau rollback membaca modifikasi data, maka data yang dibaca adalah X sama dengan X min 10. Data ini setelah rollback membaca. Selanjutnya yaitu inconsistent analysis atau analisa yang tidak konsisten. Masalah ini terjadi saat satu transaksi membaca beberapa nilai, tetapi transaksi kedua pada waktu sama memodifikasi nilai tersebut. Seperti pada contoh tabel di layar. Nah, ada teknik pengontrolan konkurensi. Yang pertama ada locking, yaitu suatu transaksi mengakses suatu data, maka suatu lock atau kunci dapat mencegah pengaksesan oleh transaksi lain. Yang kedua ada timestamping, yaitu suatu identitas waktu dimulainya suatu transaksi. Timestamping ini mengatur prioritas transaksi berdasarkan timestamp. Timestamp terkecil merupakan transaksi paling duluan. Jika terjadi konflik, maka transaksi akan direstart. Dan yang terakhir ada optimistic. Ini merupakan asumsi bahwa konflik jarang terjadi sehingga proses tetap berjalan dan pengecekan dilakukan pada saat transaksi sudah dikomit. Nah, jika ada konflik, transaksi akan direstart. Nah, metode locking ini merupakan prosedur untuk mengontrol pengaksesan data secara konkuren. Apabila satu transaksi mengakses basis data, suatu lock atau kunci akan menolak pengaksesan transaksi lain untuk mencegah modifikasi yang tidak benar. Jenis kunci yang digunakan pada metode locking ini ada tiga. Yang pertama ada kunci read S atau digunakan bersama. Jika transaksi mempunyai kunci read ini terhadap suatu data, maka dia akan melakukan operasi read tapi tidak dapat melakukan operasi update terhadap data tersebut. Yang kedua ada kunci write X atau kunci eksklusif. Dari transaksi ini, jika transaksi mempunyai kunci ini atau kunci write terhadap suatu data, maka dia dapat melakukan operasi read maupun operasi update terhadap data tersebut. Yang terakhir ada kunci matrix looking. Seperti yang lihat di sini ada tabel matrix yaitu XX yang bernilai true dan false. Selanjutnya ada deadlock. Deadlock merupakan suatu situasi di mana dua atau lebih transaksi masing-masing menunggu suatu kunci yang ditahan oleh transaksi lain untuk dilepaskan. Nah, teknik penangani deadlock ini ada dua. Yang pertama ada deadlock prevention, yaitu DBMS mengamati transaksi apakah menimbulkan deadlock dan tidak akan membiarkan deadlock terjadi. Yang kedua ada deadlock prevention and recovery. Nah, DBMS ini membiarkan terjadi deadlock, mengenalinya lalu menanganinya. Di sini ada tabel transaksi deadlock. Selanjutnya ada timestamp.
Ini merupakan suatu identifikasi unik dibuat DBFS yang mengindikasikan waktu mulai relatif dari suatu transaksi dengan waktu sistem atau penambahan pada komputer logik tiap waktu transaksi mulai. Suatu protokol yang menyusun transaksi-transaksi secara global, di mana transaksi yang tertua, transaksi dengan timestamp terkecil, mendapat prioritas utama dari konflik transaksi tersebut. Nah, terakhir ada optimistik, yaitu berbasis pada asumsi bahwa pada lingkungan tertentu jarang terjadi konflik, sehingga lebih efisien membiarkan transaksi dieksekusi. Kemudian, pada saat akan dikomit, identifikasi apakah akan timbul konflik. Jika yang maka transaksi harus di rollback atau diproses ulang. Selanjutnya ada recovery control. Nah, recovery basis data merupakan suatu proses penyimpanan kembali basis data pada keadaan yang benar sebelum terjadi kegagalan. Di sini ada penyebab kegagalan, ada 5 penyebab kegagalan. Yang pertama ada sistem crash atau kerusakan sistem. Ini terjadi akibat kesalahan pada perangkat keras atau lunak, sehingga menyebabkan kehilangan memori utama. Yang kedua ada media failure atau kegagalan pada media. Media tersebut tidak dapat dibaca, serta menyebabkan kehilangan sebagian dari penyimpanan sekunder. Yang ketiga ada application software error atau kesalahan pada perangkat lunak. Kesalahan logika yang mengakses basis data menyebabkan satu atau lebih transaksi mengalami kegagalan. Yang keempat, ada natural physical disaster atau bencana fisik yang natural, seperti kebakaran, banjir, gempa, atau bencana alam lainnya. Selanjutnya ada sabotase, yaitu kerusakan pada data, fasilitas perangkat lunak, dan keras yang disengaja. Berikut saja penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Terima kasih.